pada 3 ruangan yang berbeda di rumahnya. Kita bantu Eko memilih ruangan yuk. Klik gambar ruangannya ya. Dapur, rangkaian listrik seri. Eko mengamati lampu yang berada di dapurnya. Di dapur terpasang 2 lampu dan 1 saklar. Kita bantu Eko menyalakan lampu yuk. Klik tombol saklarnya teman. Nah, ketika saklar dalam posisi menyala, maka kedua lampu dapur pun menyala. Sekarang ayah Eko akan melepas lampu L1. Ayo kita bantu ayah Eko melepas lampu L1. Klik lampu L1 ya. Lihat teman, saat lampu L1 dilepas, maka lampu L2 mati. Ini menunjukkan bahwa rangkaian lampu ruangan dapur adalah rangkaian seri karena jika salah satu lampu dilepas atau rusak, maka lampu yang lain pun akan mati. Nah, sekarang kamu bisa mencoba dan mengamati sendiri rangkaian listrik dapur rumah Eko. Klik tombol saklar ini untuk menyalakan dan mematikan lampu. Klik lampu L1 maupun L2 ini untuk melepas dan memasang lampu L1 dan L2. Rangkaian listrik paralel. Eko mengamati rangkaian lampu yang berada di kamarnya. Di kamarnya terpasang 2 buah lampu dan 1 saklar. Kita bantu Eko menyalakan lampu yuk. Klik tombol saklarnya teman. Nah, ketika saklar dalam posisi menyala, maka kedua lampu kamar pun menyala. Sekarang, ayah Eko akan melepas lampu L1. Ayo kita bantu ayah Eko melepas lampu L1. Klik lampu L1 ya. Lihat teman, saat lampu L1 dilepas, lampu L2 tetap menyala. Ini menunjukkan bahwa rangkaian lampu kamar Eko adalah rangkaian paralel. Karena jika salah satu lampu dilepas atau rusak, maka lampu yang lain tetap hidup. Nah, sekarang kamu bisa mencoba dan mengamati sendiri rangkaian listrik kamar Eko. Klik tombol saklar ini untuk menyalakan dan mematikan lampu. Klik lampu L1 maupun L2 ini untuk melepas dan memasang lampu L1 dan L2. Rangkaian listrik campuran. Eko mengamati rangkaian lampu yang berada di ruang tamu. Di ruang tamu terpasang 3 buah lampu dan 2 buah saklar. Kita bantu Eko menyalakan lampu yuk. Klik tombol saklar 1 teman. Perhatikan teman, ketika saklar 1 dalam keadaan menyala, hanya ada 1 lampu yang menyala, yaitu lampu L1. Sekarang kita bantu Eko menyalakan lampu yang lain yuk. Klik tombol saklar 2 ya. Nah, jika saklar 2 dalam keadaan menyala, maka lampu L2 dan L3 menyala. Sekarang ayah Eko akan melepas lampu L2. Kita bantu ayah Eko melepas lampu L2 yuk. Klik lampu L2 ya. Lihat teman,
Saat lampu L2 dilepas, maka lampu L3 mati. Sementara itu, lampu L1 tetap menyala. Hal ini menunjukkan bahwa rangkaian pada lampu L2 dan L3 disusun secara seri karena jika salah satu lampu dilepas atau rusak, lampu yang lain akan mati. Jadi, ketiga lampu pada ruang tamu tersebut disusun secara campuran karena terdiri dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Di video ini, kita kembali belajar pada tema 3, subtema 3, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Mengidentifikasi kosakata baku dalam teks eksplanasi. Kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Kata-kata baku merupakan kata-kata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia. Kata-kata baku digunakan pada acara-acara resmi dan penulisan karya ilmiah. Contoh kata baku dan kata tidak baku. Kosakata tidak baku, zaman. Kosakata bakunya, zaman. Arti kosakata, jangka waktu panjang atau pendek yang menandai sesuatu, atau masa. Kosakata tidak baku yang kedua, lobang. Kosakata bakunya, lubang. Artinya, liang. Nomor 3, tahun. Kosakata baku, tahun. Arti, masa yang lamanya 12 bulan. Yang keempat, kalau. Kosakata bakunya, kalau. Arti kosakata seandainya. Kemudian yang kelima, kosakata tidak baku, enggak. Kosakata bakunya, tidak. Arti kosakata menyatakan penolakan. Pembelajaran berikutnya mengidentifikasi penggunaan kosakata baku dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi terdiri atas kalimat-kalimat efektif. Kalimat-kalimat efektif yaitu kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Ciri-ciri kata baku adalah tidak terpengaruh bahasa asing atau bahasa daerah. Berikutnya, kita akan mempelajari ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif yaitu: pertama, menggunakan ejaan yang berlaku. 2. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3. Memiliki unsur pokok, minimal ada subjek dan predikat. Keempat, menggunakan pilihan kata yang tepat sesuai kebutuhan, logis dan mudah dipahami. Kelima, tidak menggunakan dua kata atau lebih yang bermakna sama dalam satu kalimat. Berikut ini adalah contoh kalimat efektif, kalimat tidak efektif, dan alasan mengapa tidak efektif. Pertama, kalimat tidak efektif. Kita dapat mengatur lampu yang perlu dihidupkan saat membutuhkannya. Kalimat ini tidak efektif. Mengapa? Karena menggunakan kosakata tidak baku dalam kalimat. Kosakata tidak baku yang digunakan adalah kata dihidupkan, yang seharusnya menjadi dihidupkan. Maka, perbaikan menjadi kalimat efektif yang benar adalah: kita dapat mengatur lampu yang perlu dihidupkan saat membutuhkannya. Contoh yang kedua, kalimat tidak efektif. Pada rangkaian paralel, kita tidak perlu menyalakan semua lampu-lampu. Kalimat ini merupakan kalimat yang tidak efektif. Mengapa? Karena menggunakan kata-kata yang bermakna sama dalam satu kalimat. Kata-kata yang bermakna sama yaitu terletak pada kata semua dan kata lampu-lampu. Semua memiliki arti banyak, dan lampu-lampu juga memiliki arti banyak lampu. Maka, salah satu dari kata ini harus dihilangkan. Jadi, perbaikan menjadi kalimat efektif yang benar adalah: pada rangkaian paralel,
kita tidak perlu menyalakan semua lampu. Kita masuk ke pembelajaran berikutnya, menjelaskan penggunaan kosakata baku pada kalimat efektif. Kata-kata baku adalah kata-kata yang telah ditetapkan berdasarkan aturan tata bahasa. Kata-kata baku juga digunakan dalam kalimat efektif. Kalimat efektif akan mempermudah penyampaian informasi dalam isi teks kepada pembaca. Kalimat efektif harus memenuhi syarat-syarat, yaitu kalimat harus lengkap, logis, singkat, dan jelas. Lengkap artinya, kalimat efektif sekurang-kurangnya harus memiliki unsur subjek dan predikat. Adapun unsur kalimat yang lengkap yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Berikutnya, perhatikan contoh ketiga kalimat berikut. A. Komang membeli. Komang sebagai subjek, membeli predikat. B. Komang membeli roti. Komang subjek, membeli predikat, roti objek. C. Komang membeli roti di warung. Komang subjek, membeli predikat, roti objek di warung, keterangan. Jadi, menurutmu manakah dari ketiga kalimat tersebut yang termasuk kalimat efektif?